Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam, Bu Me. Apa boleh Bu Me mengganggu waktu Bu Mutia sebentar? Silakan duduk, Bu Me. Sama sekali tidak mengganggu kok, Bu Me. Ada yang bisa Mutia bantu, Bu Me? Begini Bu Mutia, saya sedang ada permasalahan di kelas yang saya ajar. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, Bu Mega mau hasil yang bagaimana dari bincang-bincang kita hari ini? Oh, saya hanya ingin permasalahan di kelas saya dapat terpecahkan sehingga tidak membuat kepala ini pusing setiap hari memikirkan permasalahan siswa ini gitu. Wah, baiklah kalau begitu. Coba Bu Me ceritakan apa permasalahan kelas yang tengah Bu Me hadapi. Begini Bu Mutia, ada salah satu siswa yang di kelas saya ajar itu sering sekali absen. Oh, jarang sekali masuk. Padahal dia sudah kelas 3 gitu. Kehadirannya sedikit sekali. Akibatnya siswa tersebut banyak sekali ketinggalan materi pembelajarannya setiap hari. Kalau boleh Mutia tahu, dalam sebulan terakhir ini siswa kita itu udah berapa kali tidak hadir, Bu Me? Lebih kurang 10 hari berturut-turut lagi gitu. Wah, terus sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Me lakukan? Sebelumnya saya sudah memanggil si murid gitu. Berbicara dari hati ke hati, membicarakan apa masalah dia gitu kan, kenapa dia sering sekali tidak hadir ke sekolah, sudah berbicara langsung dengan siswa tersebut. Nah, kalau begitu, apakah sudah ada langkah-langkah lain yang Bu Mega upayakan? Saya sudah berbicara dengan wali kelasnya, kemudian sama guru BK, dan juga guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Menanyakan apakah pada semua guru dia kayak gitu kan, sering masuk. Ternyata hampir semua mata pelajaran, karena kalau tiap hari berturut-turut, hampir semua guru kena dampaknya gitu. Siswa tersebut tidak masuk ke kelas dan juga sudah menelpon orang tuanya. Nah, dari apa yang sudah Bu Mega upayakan, apakah sudah ada hasilnya? Sejauh ini setelah berbicara dengan murid tersebut, belum ada menemukan titik terang dari permasalahan ketidakhadirannya ke sekolah. Karena si murid tetap saja sesekali tetap juga absen, tetap kosong di hari-hari tertentu. Kalau masalah menelpon orang tuanya, udah ditelepon tapi panggilan tidak diangkat. Udah berapa 2 kali ditelepon tapi juga tidak diangkat. Wah, kalau begitu dari keterangan yang sudah Bu Mi sampaikan, berarti di sini Mutia simpulkan kalau anak kita ini memang sangat sering tidak hadir ke sekolah ya Bu Mi ya, sehingga anak kita ini banyak sekali ketinggalan pelajaran karena sering tidak hadir, sehingga ini memberikan dampak terhadap guru mata pelajaran lainnya ya Bu Mi ya. Ditambah lagi respon orang tua yang tidak open dengan kondisi anak, tentu ini menjadi sangat kendala kendala yang sangat berarti ya Bu Mia terhadap progres untuk upaya agar anak kita ini bisa kembali hadir seutuhnya ke sekolah ya Bu Mia. Bukankah begitu Bu Me? Betul sekali Bu Mutia. Lalu saya harus bagaimana lagi ya kira-kira Bu Mutia? Sementara waktu ujian semester sudah dekat, tinggal lebih kurang 1 minggu lagi untuk ujian semester ganjil, dan dia juga udah kelas 3 gitu. Wah, udah seminggu lagi ya Bu Me ya. Berarti itu sudah sangat dekat sekali itu Bu Me. Maksud Mumut kalaupun ini akan diupayakan memang harus ada apa namanya tuh aksi yang cepat. Maksudnya harus ada tindak lanjut yang secepatnya. Nah, jadi Bu Me, apakah Bu Me sudah punya rencana dalam menyikapi permasalahan ini?
Ada Bu Mutia. Eh, saya berencana akan memanggil lagi si murid, berbicara dari hati ke hati lagi. Menyampaikan bahwasannya waktu lebih kurang 1 minggu lagi mau ujian. Kemudian dan mengajak dia berbicara dalam suasana yang paling nyaman, senyaman mungkin bagi dia gitu kan. Kemudian setelah berbicara dengannya, saya akan mengirimkan surat pemanggilan untuk orang tuanya karena telepon-telepon tidak diangkat. Mungkin lebih nyamannya dipanggil dan bertatap muka gitu kan, berbicara langsung dengan orang tuanya. Apa kendala dari anak tersebut? Kemudian juga berencana membincang masalah ini bisa menemukan gitu kan dari bertatap muka itu kita tahu gimana kondisi anak di rumah gitu kan, supaya bisa kita tahu, bisa mencari titik terang dari permasalahan ini gitu. Nah, oke, luar biasa ya Bu Me ya rencana yang sudah Bu Me jabarkan. Terus apa lagi Bu Me kira-kira? Juga berencana berbicara lagi dengan wali kelasnya, dari hati ke hati juga dengan wali kelasnya supaya dapat informasi lebih baik dari teman dekatnya atau teman kelasnya, kemudian dengan guru BK. Apa yang ada info dari kelas-kelas sebelumnya, mungkin dari tingkat sebelumnya dari guru BK tentang anak ini gitu kan. Kemudian juga akan berbicara dengan kepala sekolah gitu kan, mana tahu dari dapat ide atau masukan dari kepala sekolah tentang permasalahan anak ini, karena berhubungan dia udah kelas 3 ini, sayang sekali waktunya udah hampir bisa dibilang hampir selesai gitu kan, tapi kendalanya masih belum juga dapat solusi gitu kan. Itu rencananya Bu Mutia. Oke, oke. Mutia setuju Bu Me dengan rencana-rencana yang sudah Bu Me buat. Nah, sekarang menurut Bu Me nih, mana yang akan menjadi prioritas utama untuk Bu Mega untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Mega uraikan tadi? Mana yang menjadi prioritas Bu Me terlebih dahulu? Prioritasnya akan memanggil siswa tersebut untuk berbicara lagi dari hati ke hati dengan mencari suasana senyaman mungkin dengannya, apa yang menyebabkan kendala untuk datang ke sekolah. Jadi memanggil si murid itu langsung lagi gitu kan. Mana tahu dengan sering memanggil secara langsung ini adalah dapat solusi atau apa dari anak ini keluar unek-uneknya penyebab dari masalah tersebut. Oke Bu Me, Mutia tuh setuju sekali dengan apa yang sudah Bu Me sampaikan. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mega dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin salah satunya Bu Mutia bisa membantu, kemudian wali kelas, guru BK, dan orang tuanya saling berkomunikasi dengan orang tuanya dan kepala sekolah salah satunya. Oke Bu Me, insya Allah kalau Mutia itu akan membantu nanti kalau anak kita ini sudah sekolah, akan Mutia coba dekati juga, memberikan motivasi juga ke dia agar dia lebih semangat lagi ke sekolah. Nah, Bu Me, menurut Bu Me, bagaimana perasaan Bu Me sekarang? Alhamdulillah Bu Mutia agak lega gitu kan, sedikit lega berbincang dengan Bu Mutia dan bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tentang murid tersebut. Masalah yang dihadapi membuat pusing tiap hari memikirkan gimana ya solusinya supaya anak ini hadir gitu kan, tidak libur lagi gitu kan, semangat untuk ke sekolah. Terima kasih ya Bu Mutia sudah meluangkan waktu berbincang dengan Bu Mei. Alhamdulillah Bu Me, Mutia juga merasa sangat senang sekali bisa membantu Bu Me dalam mencari solusi dari permasalahan yang tengah Bu Me hadapi. Nah, Oke Bu Mutia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, udah mengganggu pekerjaan Bu Mutia. Mungkin di wah tidak apa-apa Bu Me, malahan Mutia merasa senang karena bisa berbagi dan bisa membantu Bu Me dalam permasalahan ini. Waalaikumsalam Bu Me.
sudah meluangkan waktunya dan sudah membantu mencari solusi terkait masalah yang Mutia alami. Terima kasih Bu Me. Iya, sama-sama, Mut. Assalamualaikum Bu Me. Bu Me, bisakah Mutia meminta waktu Bu Me sebentar? Apakah Bu Me dalam keadaan sibuk? Waalaikumsalam Bu Mutia. Iya, silahkan. Silahkan duduk Bu Mutia. Bu Me baru saja selesai makan. Punya banyak waktu untuk mendengarkan atau Bu Mutia berbicara. Alhamdulillah Bu Me, terima kasih banyak loh atas waktunya Bu Me. Ada hal apa, Mut? Sepertinya ada hal yang harus dibicarakan ya. Apa ada yang bisa Bu Me bantu? Iya Bu Me, jadi Mutia minta hingga 20 menit ke depan waktunya Bu Me. Nah, jadi begini Bu Me, ada permasalahan yang sedang Mutia hadapi di kelas 11 F2 Bu Me. Oh, oke. Nah, apa ya ingin Bu Mutia dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, jadi Bu Me, Mutia ingin nanti permasalahan yang tengah Mutia hadapi di kelas 11 F2 itu bisa diselesaikan. Kemudian PBM bisa berjalan normal kembali Bu Me dan Mutia bisa melaksanakan pembelajaran lebih fokus di kelas karena jujur saja Bu Me dengan kondisi Rian yang sering tertidur itu eh, fokus Mutia ketika menerangkan pembelajaran itu agak terpecah sehingga saat PBM juga mengkonseling Rian karena dia sering tidur, mengingatkan dia bangun, mengingatkan dia untuk fokus ke pembelajaran dan itu sangat membuat Mutia terganggu, Bu Mei. Oke, Bu Mut. Coba ceritakan situasi sekarang seperti apa yang sedang Bu Mutia hadapi? Nah, begini Bu Mei, seperti yang Mutia sampaikan tadi, kalau siswa Mutia yang bernama Rian itu di kelas 11 F2 sering banget tidur di kelas Bu Mi. Nah, itu di jam PBM. Ternyata Rian ini tidurnya tidak di jam PBM dengan Mutia saja. Ternyata di jam sebelumnya bahkan Mutia tanya ke temannya, dia memang tidur aja Bu dari pagi sampai selesai PBM. Nah, jadi khusus Mutia juga sangat terganggu. Kemudian teman-temannya bilang guru-guru yang lain juga mengeluh Bu karena Rian ini sering tidur di saat jam PBM Bu. Nah jadi itu kan juga menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan Bu Mi. Nah jadi kalaupun Mutia tegur Rian ini ya Bu Mi ya, palingan dia, iya Bu katanya kan, dia ada usaha dia untuk fokus, cuman itu sampai hanya 5 menit atau 7 menitan Bu Mi. Lalu matanya merah gitu Bu Mei karena kurang tidur kan Bu Mei. Jadi ketika kita mengingatkan dia ada merespon, maksudnya dia upayakan untuk mengangkat kepala dan memperhatikan. Tapi ya kita paham Bu Mei kalau kondisi kita dalam keadaan sangat lelah, sangat mengantuk, tentu kita nggak akan bisa bertahan untuk fokus, akan tertidur lagi tanpa kita sadari kan Bu Mei. Nah jadi saat kondisi itu Mutia juga sudah pernah mengupayakan meminta Rian ini mencuci wajah. Ya udah Nak, izin dulu lah ke WC, cuci wajahnya biar bisa ini mengurangi rasa ngantuk dan kamu bisa lebih fresh untuk menerima pembelajaran. Nah, jadi sepertinya hal ini belum berhasil Bu Me, belum kalau upaya sudah dilakukan, cuma tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Jadi sehingga Rian ini masih tertidur di kelas gitu ya Bu Me. Nah, sekarang itu Bu Me yang menjadi permasalahan saat ini pertemuan hingga 3 minggu ke depan itu kami akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi dari sekali pertemuan diskusi yang sudah terjadi, ini karena kondisi Rian ini yang
ya kondisi seperti yang Mutia ceritakan, itu memberikan dampak terhadap PBM Mutia yang kondisinya saat ini adalah diskusi kelompok. Jadi teman-temannya mengajukan keluhan, mereka tidak ingin, maksudnya menolak menggabungkan Rian ini ke dalam kelompok mereka. Karena kan yang namanya kelompok ya Bu Mei, seluruh siswa kan harus terlibat saling memberikan sumbangsi terhadap kelompok. Nah, sedangkan Rian itu tidur di meja bagian belakang, di bagian belakang, sehingga teman-temannya tidak mau menggabungkan dia dengan kelompok mereka. Nah, kata teman-temannya sih mereka menolak secara halus. Nanti nilai Rian gimana Bu? Kan Rian nggak aktif terlibat. Nah, jadi untuk mengatasi itu mereka menolak saja untuk menggabungkan Rian, Bu Mi. Nah, itulah kendala yang tengah Mutia hadapi, Bu Mi. Wah, Bu Mei turut prihatin dengan kondisi Rian ya, Mut ya. Sudah berapa kali Rian tertidur di kelas, Mut? Dan hal apa yang membuat Rian sering tertidur di kelas, Mut? Nah, jadi gini Bu Me, yang dari Mutia hitung aja ya Bu Me ya, yang udah Mutia amati saja, itu sudah beberapa kali Bu Me, itu rasanya sudah lebih dari 3 kali. Lalu menurut Mutia, apa yang mempengaruhi hal itu? Nah, Mutia itu sudah melakukan tindakan dengan memanggil Rian kan Bu Me, dan membicarakan hal ini kepada Rian dengan sangat baik, maksudnya dengan hati-hati agar dia tidak merasa disudutkan dan merasa tidak dipojokkan atau merasa tidak dihargai gitu ya Bu Me ya. Nah, jadi sudah dibicarakan, ternyata yang menyebabkan Rian ini tertidur selama PBM karena kondisi dia yang begadang setiap malam. Nah, terus Mutia tanya, Rian begadang kenapa? Apakah main game? Kata Mutia, tidak Bu, saya bantu orang tua. Kamu punya warung? Kata Mutia kan? Tidak Bu, saya ada keramba, ikan keramba. Jadi saya harus menjaga keramba milik kami itu setiap malam. Nah, wah, kalau setiap malam pantaslah Rian seperti ini, Nak, kondisinya sering mengantuk di kelas. Jadi kamu menjaga keramba sampai jam berapa? Kan Mutia tanya ya Bu Me ya. Karena matanya tuh udah bengkak loh Bu Me, udah sembab gitu kayak orang kurang tidur, udah mata panda banget Bu Me. Nah, kemudian Rian bilang gini, dia menjaga keramba tuh dari malam sampai jam setengah 5 subuh. Jadi tidur sebentar dan jam 6 dia bangun lagi. Tentulah tidak mencukupi waktu istirahatnya Bu Me. Jadi inilah yang membuat Rian ternyata sering tidur di kelas Bu Me. Dia awalnya nggak mau cerita, cuman Mutia upayakan dia mau cerita dan akhirnya dia bercerita dan ternyata itulah penyebabnya kenapa dia sering mengantuk di kelas Bu Me. Nah, karena subuh udah bangun lagi, jam 6 udah bangun lagi gitu ya Bu Me ya. Nah, dan ini tentunya sangat tidak ini Bu Mei, sangat tidak mendukung sekali dengan kehadiran Rian di kelas, hanya sebatas hadir saja, sedangkan tidak siap untuk menerima pembelajaran. Nah, ini yang menjadi permasalahannya Bu Mei. Dan sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Mutia lakukan? Nah, upaya yang sudah Mutia lakukan, ya, yang pertama tadi kan Bu Mei, Mutia sudah mengupayakan membahas ini secara personal dengan Rian, Mutia bicarakan secara baik-baik, sudah Mutia tanyakan ternyata kendalanya itu, dan Mutia akan berikan alternatif. Nah, bagaimana kalau seandainya bicarakan baik-baik dengan orang tua dan diskusikan bagaimana baiknya, sebenarnya kan kita kewajibannya kan sekolah dulu Bu Me. Kalaupun mau membantu orang tua mungkin bisa di hari Sabtu karena Minggu tidak sekolah. Nah, jadi sudah Mutia upayakan seperti itu Bu Me. Apakah sudah membuahkan hasil Bu Mutia? Kalau untuk sekarang rasanya belum efisien, belum efektif Bu Me. Jadi masih 20% lah. Dia masih tetap tidur di kelas Bu Me. Oh, menurut Bu Mutia, langkah seharusnya yang harus Bu Mutia lakukan? Nah, karena masalah ini
juga sudah sangat serius ya Bu Mia. Jadi berdampak juga kepada teman-teman di kelas. Apalagi sekarang ini kita lagi diskusi kelompok. Jadi Mutia akan membicarakan ini kepada wali kelas Rian, menyampaikan kendala yang dihadapi Rian di kelas secara baik-baik juga. Kemudian Mutia juga akan menginformasikan ini ke guru BK-nya Rian Bu Mi. Dan nanti besar harapan Mutia pihak sekolah melalui wali kelas itu akan langsung berbicara kepada orang tuanya Rian Bu Mi. Nah, sehingga nanti mungkin dengan diberikan pengertian orang tua Rian bisa memahami itu dan Rian bisa lebih siap dalam menghadapi PBM di sekolah di kelas Bu Mi, lebih fresh, lebih segar gitu Bu Mi. Bagus. Wah, luar biasa ya. Kira-kira rencana Bu Mutia untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa rencananya untuk Bu Mutia untuk mencapai tujuan yang Bu Mutia sampaikan tadi? Nah, jadi Bu Me, rencana Mutia itu besok, Mutia insya Allah akan mengkoordinasikan ini dengan wali kelasnya Rian dan guru BK-nya Bu Me. Berapa jangka waktu yang Bu Mutia butuhkan? Nah, jadi sekitar ini Bu Me, seminggu ke depan lah Bu Me. Apa komitmen Mutia terhadap rencana aksi tersebut? Nah, jadi Mutia memiliki komitmen. Yang pertama, Mutia akan mengupayakan kembali membicarakan kepada Rian memberikan pembinaan lagi. Kemudian Mutia akan mengkoordinasikan kepada wali kelas dan guru BK-nya dan Mutia juga akan kembali memotivasi Rian agar Rian bisa mengatasi permasalahan ini Bu Me. Sehingga nanti Rian semangat lagi belajar ke sekolah, kemudian bisa mengikuti PBM layaknya teman-temannya di kelas seperti biasa lagi Bu Mi dan lebih semangat lagi tentunya. Iya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mutia untuk mencapai merencanakan ini? Nah, jadi rencana Mutia ya Bu Mia itu Mutia langsung dulu ke Riannya, kemudian baru nanti Mutia koordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya Rian Bu Mi. Oke Bu Mutia, apa sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Nah, dari percakapan kita ini Bumi, alhamdulillah Mutia mendapatkan ide-ide dan solusi tentang permasalahan yang tengah Mutia hadapi dengan permasalahan anak Mutia Rian ini di kelas 11 F2 Bumi. Alhamdulillah Bu Mutia sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Semoga rencana Bu Mutia bisa membuahkan hasil dan Bu Mutia juga bisa memotivasi Rian agar lebih semangat lagi ke sekolah ya. Terima kasih banyak loh Bumi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah Mutia dan bisa membersamai Mutia untuk mencari solusi terkait permasalahan yang setengah Mutia alami Bumi. Terima kasih banyak loh Bumi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.